Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang laporan laba rugi komprehensif dan juga laporan perubahan ekuitas nih. Nah, simak baik-baik ya videonya. Nah, sebelumnya saya Anissa Ramadhani, NIM C1 Channel 19006, Prodi Akuntansi R014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif ini adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, informasi ini berguna untuk menilai kinerja suatu perusahaan tersebut untuk menentukan baik profitabilitas maupun kelayakan kredit lainnya. Nah, selanjutnya ada kegunaan dari laporan laba rugi komprehensif. Nah, yang pertama itu berguna bagi investor. Bagi investor yaitu informasinya berguna untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa yang akan datang. Nah, bagi kreditor, informasinya digunakan untuk menghasilkan arus kas di masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Nah, yang terakhir bagi manajemen yaitu biasanya bonus diberikan kepada manajer itu berdasarkan target laba yang dicapai. Nah, target laba yang dicapai itu bisa kita lihat di laporan laba rugi komprehensif. Kemudian ada keterbatasan dari laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama yaitu penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Kemudian yang kedua ada laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Yang terakhir ada pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan atau judgement dalam manajemen. Nah, selanjutnya ada komponen laporan laba rugi komprehensif. Komponen dari laporan laba rugi komprehensif ini dibagi menjadi dua, yaitu komponen laba rugi dan juga komponen pendapatan komprehensif lainnya. Yang pertama, komponen laba rugi. Komponen laba rugi ini di dalamnya terdapat total pendapatan dikurangi dengan beban yang tidak termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya, seperti pendapatan atau keuntungan dan juga seperti beban atau kerugian. Yang kedua yaitu komponen dari pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lainnya ini terdiri dari pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui pada laba rugi, seperti perubahan dalam surplus, revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Yang kedua ada keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat yang pasti diakui. Kemudian yang ketiga ada keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Yang keempat ada keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Yang terakhir, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Selanjutnya ada format dari laporan laba rugi komprehensif. Nah, format dari laporan laba rugi komprehensif ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk tunggal dan bentuk ganda. Nah, yang pertama yaitu bentuk tunggal. Bentuk tunggal ini menyajikan laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain periode berjalan yang disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Nah, SAK mengatur bahwa perusahaan dapat menyajikan beban yang diakui pada laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya. Berikut contoh dari laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Bentuk ganda ini terdiri dari dua bentuk laporan. Yang pertama, laporannya terdiri dari laporan laba rugi periode berjalan, dan laporan kedua yaitu berisi laporan laba rugi komprehensif yang berisi laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lainnya. Pada pendapatan komprehensif lainnya ini, misalnya ada pajak. Nah, pajak ini berlaku bagi semua perusahaan. Apakah itu menyajikan secara neto setelah pajak atau secara bruto sebelum pajak. Nah, maka pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini adalah contoh dari laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda.
Nah, materi yang berikutnya yaitu pengungkapan laporan laba rugi komprehensif. Nah, dalam pengungkapan laporan laba rugi komprehensif ini terdapat beberapa kondisi pengungkapan terpisah dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan penyajian laba rugi komprehensif, yaitu ketika pos penghasilan dan beban berjumlah material, maka sifat dan jumlah harus diungkapkan. Yang kedua, jika terjadi penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. Kemudian terjadi penurunan nilai aset tetap dan juga pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian tuntutan hukum, dan yang terakhir pembalikan provisi. Nah, selanjutnya yaitu penyajian operasi dihentikan pada laporan laba rugi komprehensif. Operasi dihentikan ini adalah komponen dalam perusahaan yang dimiliki untuk dilepas atau dimiliki untuk dijual kembali. Nah, biasanya merupakan seperti lini bisnis terpisah yang mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Biasanya juga merupakan dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan nilai usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Nah, juga bisa merupakan akuisisi untuk dijual kembali, yaitu seperti entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan untuk dijual kembali. Nah, materi kita selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan pada awal dan akhir periode pelaporan, yang mencerminkan naik dan turunnya aset neto perusahaan selama periode itu, baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik maupun yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, tujuan dari dibuatnya laporan perubahan ekuitas ini adalah sebagai sarana informasi para pengguna laporan keuangan untuk menyelidiki dan menganalisis beberapa hal yang berkaitan dengan efisiensi dan kepengurusan manajemen, serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Nah, selanjutnya yaitu informasi yang ada dalam laporan perubahan ekuitas. Menurut PSAK 1 Revisi 2009 dalam penyajian laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas untuk satu periode tertentu itu biasanya terdiri dari informasi yang pertama yaitu total laba rugi komprehensif. Nah, dengan penyajian terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Yang kedua ada dampak setiap pengaruh penerapan retrospek atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas. Biasanya ditujukan untuk penyesuaian terhadap saldo laba pada awal periode. Nah, yang ketiga yaitu rekonsiliasi atau perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen ekuitas yang dihasilkan dari laba atau rugi setiap pos dari pendapatan komprehensif lainnya, serta transaksi dengan pemilik seperti tambahan modal dan penarikannya. Yang terakhir yaitu dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Nah, pos ini juga dapat disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, berikut ini adalah contoh dari penyajian laporan perubahan ekuitas. Nah, yang terakhir yaitu komponen pada laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, komponen pada laporan perubahan ekuitas ini yaitu modal awal. Ada pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, ada pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, saldo yang disajikan kembali, perubahan modal saham, dividen, laba rugi untuk periode tersebut, perubahan dalam cadangan revaluasi, dan keuntungan ataupun kerugian lainnya, serta ada saldo akhir. Nah, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu laporan laba rugi komprehensif ini berguna bagi investor dalam mengambil keputusan mengenai investasi dan kredit, dan juga membantu dalam mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Sedangkan laporan perubahan ekuitas ini membantu pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
yang menyebabkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode akuntansi. Demikianlah video saya tentang laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!